Ada sebuah quote atau nasihat yang cukup menarik yang pernah saya dengar saat mendengar sebuah wawancara. Tapi sayangnya saya lupa siapa dan di mana sumbernya. Nasihatnya seperti ini. Ada 3 cara sukses di investasi saham. Earn more, risk more, or wait more. Yuk kita bahas lebih jauh. Earn more atau hasilkan lebih banyak uang. Agar tujuan investasi kita lebih cepat tercapai, kita harus menghasilkan lebih banyak uang. Teman-teman pasti sering melihat banyak edukator muda yang menunjukkan portfolio mereka yang jumlahnya belasan miliar. Kok bisa? Apakah semua uang tersebut murni didapatkan dari investasi saham? Padahal umur mereka masih sangat muda. Bahkan ada yang berani klaim dirinya bisa jadi miliarder dari gaji UMR di usia muda hanya dalam waktu 5 tahun saja. Dengan cara hidup hemat. Ini adalah kebohongan publik. Kenyataannya tidak ada investor yang kaya dari saham hanya dalam waktu singkat dengan modal rata-rata. Kecuali mereka memang mulai dari modal yang cukup besar atau hidupnya sangat beruntung. Kaya di usia muda dengan membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti BCA, BRI, atau Indofood saja tidak akan cukup menjadikan Anda miliarder muda. Modal investasi Anda sangat berpengaruh. Alur kesuksesan para anak muda miliarder ini biasanya sebelum mereka terjun ke saham, mereka sudah sukses dahulu di bisnis, baru kemudian mengembangkan kekayaan tersebut melalui saham. Ada juga yang mulai dengan dana sedikit, tapi seiring waktu mereka terus menambah deposit dari uang hasil kerja keras mereka dari rajin membuat konten, mendapatkan royalti dari buku, jualan seminar, hingga grup berbayar. Di luar negeri dan di dalam negeri banyak yang seperti itu, di mana pendapatan dari AdSense YouTube dan iklan saja sudah mencapai puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Tidak heran jika seolah-olah mereka cepat sukses di saham. Tanya saja histori transaksinya, pasti jumlah uang yang didepositkan jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah profitnya. Kalau ada anak muda baru umur 20-an tapi portfolio saham mereka sudah di atas 5 atau 10 miliar, bisa dipastikan ada sesuatu yang tidak mereka ceritakan kepada Anda. Di satu sisi mungkin tujuan mereka baik, mungkin untuk memberikan inspirasi. Tapi di satu sisi, cerita kesuksesan yang misleading atau yang tidak sesuai fakta di lapangan bisa menjerumuskan investor-investor baru ke hal-hal yang negatif, seperti tiba-tiba resign dari kantor dan langsung terjun ke saham, atau membabi buta membeli saham-saham rekomendasi dari grup berbayar dengan harapan bisa jadi kaya seperti idola mereka. Baru saja ramai tweet dari Pak Teguh Hidayat, seorang edukator saham yang cukup terkenal. Beliau mengatakan bahwa kebangetan jika belum punya 1 miliar rupiah di usia 30 tahun. Karena penasaran, saya dengarkan saja podcast yang membahas tweet tersebut. Beliau mulai investasi saham di tahun 2010, di mana saat itu pasar saham memang sedang bullish-bullishnya. Saat itu Pak Teguh baru mulai dengan modal 5 juta yang kemudian dia sisihkan 1 juta setiap bulannya untuk dibelikan saham. Nah, sambil bekerja, Pak Teguh juga rutin menulis blog tentang saham hingga karena banyak peminat, beliau membuka kursus saham berbayar. Pendapatan dari seminar atau kursus saham inilah yang menjadi titik baliknya. Pak Teguh terus menginvestasikan uang tersebut ke saham. Plus saat itu IHSG memang sedang uptrend. Beliau juga menyarankan bagi anak-anak muda untuk berhemat dan mencari pendapatan di luar saham. Jadi jelas Pak Teguh memakai strategi earn more untuk mencapai 1 miliar pertamanya. Kalau Pak Teguh hanya rutin saja nabung 1 juta setiap bulan, mau makan Indomie setiap hari pun tidak akan bisa terkumpul jadi 1 miliar saat itu. Lalu bagaimana jika ada financial educator muda yang klaim dirinya bisa kaya dari saham karena mampu membeli saham-saham yang multi-bagger ratusan atau ribuan persen? Apakah mungkin? Menurut saya agak mustahil untuk anak muda yang baru mulai belajar investasi saham. Sekarang kita berandai-andai misalnya benar ada anak umur 25 tahun portfolionya sudah mencapai 10 miliar. Kita anggap saja dia mulai umur 15 tahun. Rata-rata normal modal investasi saham di usia belasan tahun anggap saja 10 juta. 10 juta di usia belasan tahun sebenarnya itu juga sudah cukup besar. Walaupun orang tersebut bisa menghasilkan return 1000%, maka portfolionya baru menghasilkan profit 100 juta. Kalau dia bisa mengembangkan portfolionya 10.000%, profitnya baru 1 miliar. Untuk mencapai 10 miliar, maka kita harus mulai dengan 100 juta dan mendapatkan saham yang naik 10.000%. Jelas sudah di luar kemampuan 95% anak muda yang baru mulai belajar investasi. Kalaupun memang benar ada yang mengklaim bisa mendapatkan saham-saham yang naiknya puluhan ribu persen, maka sudah bisa dipastikan orang itu gambler yang beruntung. Berani nekat karena jika gagal pun keluarganya mungkin masih bisa memberi dia makan atau modal lagi.
Bisa juga dia mungkin anak yang diberi saham oleh ayahnya yang merupakan pemilik perusahaan yang berhasil melakukan IPO. Jadi jangan mudah percaya dengan cerita-cerita inspirasi seperti ini. Ada banyak anak muda yang haus akan pengakuan mulai dari nol saat ini. Nah, jika teman-teman ingin menjadi miliarder muda dalam waktu singkat seperti idola teman-teman di YouTube ataupun TikTok, teman-teman harus mencari pendapatan di luar saham. Mau nggak mau harus kerja lebih keras, buka bisnis atau apa saja yang bisa meningkatkan cash flow teman-teman. Jika teman-teman sudah memiliki cash flow yang banyak, teman-teman tinggal kembangkan saja kekayaan tersebut melalui pasar saham. Risk more atau berani ambil resiko. Jika teman-teman merasa berat untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk diinvestasikan ke saham, tapi teman-teman juga ingin lebih cepat merasakan financial freedom, strateginya adalah berani ambil resiko. Strategi ini lebih sesuai bagi investor yang modalnya kecil, tapi ingin memaksimalkan keuntungan melalui investasi saham. Sebelum lebih lanjut membahas poin ini, saya ingin tegaskan bahwa arti mengambil resiko bukan dengan trading saham-saham gorengan ya. Ambil resiko jangka panjang, jangan jangka pendek. Ambil resiko dengan berani membeli saham-saham yang market cap-nya masih kecil dan mungkin startup yang masih belum menghasilkan laba, tapi bisnisnya sangat relevan di masa depan. Strategi ini tidak saya sarankan untuk sebagian besar viewers, karena membeli saham-saham yang masih kecil membutuhkan pengalaman dan research yang lebih teliti daripada membeli saham-saham yang sudah tergolong blue chip. Faktanya, mengambil resiko tidak selalu berhasil, akan selalu banyak gagalnya. Untuk itu, teman-teman perlu memperhatikan hal ini. Banyak investor pemula kadang lupa menghitung perkiraan hasil investasi jangka panjang. Akhirnya banyak yang kecewa karena setelah 5 atau 10 tahun kok hasilnya investasi tidak sebesar yang diceritakan banyak orang. Return rata-rata saham yang tergolong aman dan blue chip seperti BCA, BRI, Indofood hingga reksadana saham biasanya berkisar di antara 10-20% per tahun. Hasil investasi 20% per tahun itu sudah sangat baik. Tapi, teman-teman juga harus menghitung simulasi untuk beberapa tahun ke depan. Apakah proyeksi return yang teman-teman dapatkan saat ini bisa sesuai dengan tujuan finansial di masa depan? Sebagai contoh, misalnya teman-teman memiliki return 30% per tahun atau kurang lebih setara dengan returnnya Warren Buffett. Jika teman-teman invest $1.000 dan rutin nabung $100 setiap bulannya, maka setelah 10 tahun, teman-teman dalam tanda kutip baru menghasilkan $65.000 saja atau sekitar 1 miliar. Mungkin bagi kebanyakan orang return tersebut sudah cukup, tapi sebagian lainnya mungkin tidak akan puas karena goal masa depan setiap orang berbeda-beda. Nah, jika teman-teman merasa return 30% per tahun masih dirasa kurang, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mulai mempelajari saham-saham second atau third liner, di mana kenaikan sahamnya memiliki potensi yang jauh lebih besar. Teman-teman coba cari saja saham-saham yang memiliki potensi menjadi perusahaan raksasa seperti Amazon, Netflix, hingga Tesla. Jangan asal beli saham-saham gorengan yang bisnisnya tidak jelas. Teman-teman harus paham bahwa saham-saham seperti ini volatilitasnya sangat tinggi. Walaupun perusahaannya terus berkembang, harga sahamnya dalam jangka pendek bisa sangat fluktuatif dan tidak semua investor mampu menerimanya. Beda dengan saham-saham yang sudah besar kapitalisasinya yang lebih stabil. Jika teman-teman mengambil resiko dan ternyata berhasil, maka return teman-teman bisa jauh lebih besar ketimbang teman-teman hanya main aman di saham-saham yang sudah besar kapitalisasinya. Jadi, jika menggunakan strategi earn more, teman-teman harus lebih giat bekerja. Dengan strategi risk more, teman-teman harus lebih rajin belajar, memilih, dan meneliti saham-saham kecil yang memiliki potensi di masa depan. Wait more atau tunggu lebih lama. Jika investor tidak bisa menghasilkan lebih banyak uang dan juga tidak berani ambil resiko, strategi terakhir adalah sabar. Kekurangan menggunakan strategi ini adalah waktu yang terbuang karena waktu tidak bisa kembali. Untuk itu, beli saham untuk anak Anda adalah keputusan yang sangat bijak, karena jika suatu saat teman-teman ternyata tidak mampu memberikan warisan dari pekerjaan atau bisnis kepada anak Anda, setidaknya ada investasi yang sudah teman-teman persiapkan untuk mereka. 30 tahun ke depan, persaingan dan harga-harga barang pasti jauh lebih tinggi daripada hari ini. Anak-anak Anda pasti akan jauh lebih susah untuk mencari pendapatan. Untuk itu, jangan hanya membuat anak untuk memenuhi ekspektasi sosial, tapi pertimbangan juga masa depan mereka, karena anak tidak bisa memilih calon orang tua mereka. Dari ketiga strategi ini atau wisdom ini, earn more, risk more, or wait more, menurut saya cara yang paling mudah dalam tanda kutip untuk segera mencapai tujuan finansial adalah dengan earn more atau cari lebih banyak uang.
Memang ujung-ujungnya kita harus bekerja lebih keras dan cerdas untuk menghasilkan lebih banyak cash flow. Tapi cara inilah yang paling banyak digunakan oleh investor-investor sukses. Kesimpulannya, jika teman-teman memiliki penghasilan di luar saham yang sudah cukup menjamin pengeluaran sehari-hari, maka psikologis teman-teman akan jauh lebih terjaga dalam menghadapi fluktuasi saham. Lebih maksimal lagi adalah jika teman-teman juga berani ambil resiko setidaknya 20 atau 50% dari portfolio. Jangan terlalu main aman dan jangan juga terlalu ambil resiko.